Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Semua serba 5 rekan trader, dan semoga hari ini pun juga kita sukses dalam setiap pergerakan atau apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan seperti biasa rekan trader, memulai hari Senin, I love Monday, hari yang penuh dengan semangat, hari yang penuh dengan banyak sekali apa yang harus kita lakukan. Kembali lagi kami dari Amarket akan memberikan sedikit analisa harian buat rekan trader, dan kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke, tanpa buang waktu yang lama lagi rekan trader, seperti biasa di setiap hari Senin kita akan sedikit mereview apa yang telah diprediksikan selama 1 minggu ke depan. Nah, di sini kita bisa lihat rekan trader, dari indeks dolar Amerika, kami memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, walaupun masih ada peluang juga untuk jatuh ke 99.010. Tapi secara garis besar kami memprediksikan dia ini bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 101.93. Nah, sedangkan untuk Euro USD, prediksi kami Euro USD akan sedikit mengalami pelemahan. Dan ini juga sebenarnya kasusnya banyak karena nanti pada Kamis dini hari nanti ada pertemuan FOMC. Oleh karena itu kami berprediksi bahwa peluang dia untuk turun masih tetap ada sampai di posisi 1.11850, walaupun peluang untuk naik pun juga sangat besar di 1.14109. Begitupun juga untuk pound sterling, kami memprediksikan dia masih punya peluang untuk turun menuju ke 1.31514, dengan tujuan paling jauh sekali adalah di 1.30705. Sedangkan untuk gold, saya memprediksikan gold minggu ini kemungkinan besar dia akan mencoba untuk kembali turun ke level yang lebih rendah lagi. Prediksi kami di 3140, bisa sampai aja di 3006, adalah 3106 ya, rekan-rekan adalah nilai yang paling terendah, walaupun peluang untuk naik sangat besar di 3.344. Dan untuk USD Yen Jepang, kami tetap memprediksikan bahwa USD Yen Jepangnya ada punya peluang untuk naik di posisi yang lebih tinggi lagi, minimal di 147.118. Walaupun peluang pelemahannya juga sangat besar, bisa sampai menyentuh 142.600. Nah, ini adalah ini adalah analisa yang kami berikan untuk rekan trader untuk 1 minggu ke depan. Telah ada di video sebelumnya di analisa mingguan ya, kami cuma hanya mereview setiap hari Senin seperti kayak gitu. Dan untuk tema hari ini yang kita angkat adalah masih akan seputar emas, di mana permintaan emas di tengah ketidakpastian perdagangan dan geopolitik. Permintaan dalam hal ini adalah bagaimana akibat permintaan emas yang terjadi akibat geopolitik dan perdagangan membuat emas mengalami penguatan di awal Senin ini. Kalau kita lihat secara garis besar kan trader, di awal hari Senin ini pasar emas itu dibuka dan dia berada di sekitaran 3.236. Akan tetapi setelah itu dia melonjak hingga masuk ke 3.272. Nah, kalau rekan trader lihat, kejadian yang terjadi saat ini membuat emas bisa naik karena selain perdagangan ada juga masalah geopolitik. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk masalah perdagangan sudah kita lihat atau kita dengar secara langsung bahwa Donald Trump sudah mengeluarkan statement bahwa pertemuan dengan Cina belum dipikirkan. Padahal Cina sudah merespon bahwa oke, kita sudah menerima permintaan untuk bertemu, tapi Donald Trump kembali lagi memainkan peranan angin-anginan ya, sehingga membuat dia mengeluarkan statement bahwa belum memikirkan pertemuan dengan Cina. Yang kedua adalah rekan trader lihat bahwa setelah pertemuan Amerika dengan Jepang dan lain-lain, Jepang, Korea, dan India, mungkin Korea dan India oke, tapi Jepang saat ini menyatakan bahwa mereka belum setuju dengan tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Dan mereka mengancam akan menjual obligasi Amerika
sehingga menjadi bahan untuk tawar-menawar dengan pemerintah Amerika. Inilah yang membuat bagaimana pasar itu kembali membalikan arah dan kembali mencari aset safe haven. Sehingga sangat wajar emas untuk permulaan minggu ini dia mengalami penguatan. Ya, rekan trader ya. Dari situ kita udah jelas bahwa kalau rekan trader menonton acara webinar saya selalu bilang bahwa pertemuan oke, tapi kalaupun ada pertemuan, kita belum bisa meyakinkan bahwa ini hasilnya akan positif. Karena kita lihat bahwa si Donald Trump ini sangat angin-anginan. Sehingga apa yang terjadi membuat pasar kebingungan dan pasar akan mencari aset safe haven sehingga membuat emas bisa mempunyai peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita juga akan lihat bahwa nanti di Kamis dini hari akan ada rapat pertemuan FOMC. Dan apabila The Fed setuju untuk memangkas tingkat suku bunga, artinya emas punya peluang untuk kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Bisa saja dia akan masuk ke zona 3.300 karena sekarang udah 3.270. Dan kita akan lihat sampai hari Kamis nanti rekan trader, pasar akan terus menantikan pertemuan FOMC. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa emas masih punya peluang untuk naik minimal mencoba mencapai nilai 3.500 seperti yang terjadi pada minggu yang lalu. Salah satu faktor berikutnya juga yang membuat emas naik di awal minggu ini adalah bagaimana reaksi pasar akibat gejala geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, di mana kemarin rudal yang dikeluarkan oleh Yaman bisa menembus pertahanan Israel, sehingga ini memberikan reaksi yang sangat luar biasa dari Israel. Akibatnya, teraman geopolitik yang terjadi hilang dan aset emas menjadi aset yang terus dicari karena ini adalah aset safe haven. Oleh karena itu sangat wajar rekan trader bahwa memulai minggu ini emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan masih adanya ketidakpastian antara Donald Trump dan China, inilah yang menjadi alasan bahwa emas akan mencoba untuk mencari posisi yang lebih tinggi lagi di dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu rekan trader tetap terus, karena memang emas masih punya peluang. Selama belum ada kepastian, disitulah emas akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat, secara garis besar indeks dolar Amerika hari ini, tadi walaupun dia sempat turun, tapi menurut saya dia masih ada punya posisi untuk kembali mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa naik rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia hari ini akan bisa naik sampai di 100.008. Walaupun peluang untuk jatuh sangat besar, dan dia bisa kembali lagi ke zona yang paling rendah di seputaran 99.460. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Jadi tetap rekan trader lihat terus ya. Selanjutnya bagaimanakah untuk Euro USD? Rekan trader bisa lihat untuk Euro USD secara garis besar rekan trader di sini bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD pola pergerakannya pada hari ini memiliki tendensi agak sedikit bullish rekan trader. Nah, saya memprediksikan bahwa dia ini masih bisa punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi, itu berada di seputaran 1.13720. Walaupun peluang itu masih ada, tapi peluang untuk kembali berbalik arah juga sangat besar dan bisa membuat dia jatuh ke level terendah di posisi 1.12951. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa pound sterling hari ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa kami menyatakan bahwa dia akan mencoba naik hingga posisi 1.33365.
Walaupun hati-hati, peluang pelemahan bisa jatuh aja terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 1.32623. Nah, ini ya rekan trader. Sedangkan untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold saat ini secara garis besar rekan trader untuk gold, rekan trader bisa lihat bahwa gold hari ini agak sedikit memiliki tendensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa kami menyatakan bahwa gold ini masih bisa naik maksimal di 3.293 ya. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang dia untuk jatuh pun juga masih tetap ada dan dia akan mencoba jatuh hingga level terendah di posisi 3.241.17. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada gold. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang secara garis besar kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang hari ini agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan yang terjadi. Analisa kami menyatakan bahwa dia ini akan bisa mencoba melemah. Menurut kami tidak terlalu jauh pelemahannya, ya mungkin sampai di level-level 143.640. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan membuat dia kembali lagi di 144.815. Ini adalah arah yang bisa terjadi pada pergerakan USD Yen Jepang pada hari ini. Nah, ini dia. Oke rekan trader. Rekan trader semuanya, sedangkan untuk kalender ekonomi, saya mau bilang buat rekan trader bahwa harap diperhatikan nanti malam pukul 20.45 ada indeks manajer pembelian jasa dan 21.00 ada non manufaktur, PMI non manufaktur. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.